Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya Pendeta Richard Surinta hadir untuk memberkati saudara. Puji Tuhan, saudara jangan lupa berikan like dan share, bahkan subscribe. Sehingga kita saling memberkati satu sama yang lain. Baik saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, hari ini kita mau bicara tentang sebuah tema hidup yang diubahkan Tuhan. Saya baca untuk saudara 2 Tawarik 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku. Lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dosa merusak semua. Hingga setelah dosa masuk dalam manusia, maka ada penderitaan. Ada masalah terjadi dalam hidup manusia ketika kita menjauh dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan sangat mengasihi kita sebagai orang berdosa. Tapi Dia benci atas semua dosa. Mungkin hari ini, malam ini, dosa saudara orang menjudge. Orang membuli saudara karena pernah saudara jatuh. Mungkin hari ini juga saudara yang menonton, dosa saudara belum tersentuh oleh siapapun. Tapi saudara ingat bahwa ketika orang berbuat dosa di mata Tuhan, mungkin manusia tidak mengetahui, tapi Tuhan mengetahui. Dosa itu sudah bisa merusak rumah tangga, merusak karir, merusak masa depan seseorang. Dosa masuk dalam kehidupan manusia, membuat manusia hidup dalam penderitaan. Mungkin hari ini saudara sedang menderita karena akibat daripada dosa. Mungkin saudara hari ini sudah menyesal dengan dosamu. Biarlah Tuhanlah yang memulihkan. Tuhanlah yang mengubah hidup saudara. Saya pernah mendoakan seseorang, dia berkata, Pak Richard, saya sakit ini karena dosa. Saya tanya, dosa apa? Dosa mulut. Bapak berbuat dosa di mulut? Iya. Ya, saya makan sembarang, saya hajar terus makanan-makanan. Saya nggak pernah pakai pantangan dan akhirnya saya sakit. Itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dosalah yang membuat orang menjadi stres. Tadinya orang hidup tidak mengenal stres. Santai-santai, damai. Tapi karena dosa itu merusak semua. Ya, tapi puji Tuhan, dalam karya Kristus kita diperkenankan untuk hidup kita diubahkan Tuhan. Itu sebabnya saya mencatat sini penghalang orang berubah. Yang pertama adalah tidak berani mengambil sikap. Ulangan 30 ayat 19 menjelaskan bahwa berkat dan kutuk adalah masalah pilihan. Harus punya sikap. Saya mengenal seseorang yang bekerja di salah satu perusahaan. Dia berkata begini, Pak Richard, saya sudah keluar dari sebuah kantor. Doakan saya untuk saya bekerja lagi. Saya bilang, kenapa kamu keluar? Karena saya punya bos menyuruh saya untuk memanipulasi pajak. Saya nggak mau. Karena saya takut. Gitu. Akhirnya saya dikeluarkan, tidak dipercayakan lagi, saya keluar. Tapi setelah 6 bulan, saya dengar bos saya ditangkap. Karena memanipulasi pajak. Dia bilang, Tuhan menyelamatkan saya. Untung saja saya tidak ikut. Kalau saya ikut, saya ketangkap. Nah, itu sebabnya saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Nah, kita lihat sini bahwa harus punya sikap. Yang kedua adalah tidak percaya sungguh-sungguh. Iman ini harus. Tuhan berkata kepada Thomas, Thomas, berbahagialah orang yang tidak melihat namun dia percaya. Marilah saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Mungkin hari ini saudara sedang ada dalam masalah yang sulit. Mungkin saudara tidak melihat masa depan saudara. Tapi pasti ingat, imani saja. Tuhan selalu menyertai saudara. Yang ketiga, tidak berani mengambil resiko.
Ada banyak orang menjadi pengecut setelah mengambil keputusan. Ada banyak orang memilih bercerai karena dia lupa bahwa menikah itu adalah satu persekutuan atau cinta kasih yang bisa saja berisiko. Ada pertengkaran, ada ketidakcocokan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kehidupan ini harus memiliki keberanian untuk terus kita maju. Cara bagaimana supaya kita diubahkan? Ya, datanglah pada Kristus. Matius 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apakah yang terjadi kalau kita datang kepada Tuhan? Menyerahkan hidup kita. Tuhan akan mengangkat beban kita. Dan Tuhan akan mengangkat beban kita, Tuhan akan memberikan mujizat. Jadi kalau saudara ke gereja, ingat ada dua hal yang terjadi ketika saudara ingin didoakan. Yang pertama, Tuhan bisa memberikan mujizat kepada saudara. Tapi yang kedua, Tuhan memberikan kekuatan. Haleluya. Kita mengalami perubahan dalam hidup. Mencabut semua perkataan yang tidak berkenan. Jaga mulut saudara untuk jangan selalu bersungut-sungut. Hati-hati. Ketika Ayub mencabut semua perkataan, dia meminta Tuhan ampuni semua. Maka Tuhan memberkati dia kembali. Bangsa Israel yang tidak pernah mau minta ampun di hadapan Tuhan, mereka akhirnya mati. Mari kalau ada mulut kita yang kurang berkenan di hadapan Tuhan, marilah, sudah waktunya bukan kita bersungut. Tapi waktunya kita harus bangkit. Jalanilah sekecil apapun rezeki yang saudara miliki. Itulah yang akan menjadi kekuatan untuk Tuhan melihat perkara-perkara kecil yang kita setia. Dia akan mengangkat kita untuk perkara yang besar. Yang ketiga, cara Tuhan mengubah ya dalam hidup kita, memperkatakan firman. Jadi firman itu harus dikatakan. Ya, Allah menyatakan, aku telah melihat segala jalannya, tetapi aku akan menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Yesaya 57 ayat 18. Katakan firman. Imani bahwa Tuhan selalu ada bersama. Dan sekarang apa saja yang Tuhan ubahkan dalam hidup kita? Yang pertama, pemulihan secara roh. Ya, artinya pemulihan hubungan persekutuan dengan Tuhan ketika kita jatuh dalam dosa, ketika kita hancur dalam hidup, maka Tuhan mau memulihkan hidup kita. Dia memulihkan rohani kita. Yang kedua, dia memulihkan karakter hidup kita. Ya, kenapa pemulihan karakter ini penting? Karena karakter merupakan tolok ukur kedewasaan dalam kekristenan. Karena karakter adalah buah yang menyenangkan hati Tuhan. Karena karakter merupakan tujuan akhir daripada kekristenan. Karakter yang benar. Karena karakter memperkokoh hubungan dengan orang lain. Karena karakter mempertahankan apa yang kita raih selama ini. Kepintaran Anda bisa mengangkat Anda, tapi yang mempertahankan semua adalah karakter kita. Yang ketiga, dia mengubah fungsi hidup kita. Dosa membuat kita menjadi musuh Allah, tapi sekarang kita menjadi teman sekerja Tuhan. Luar biasa. Sebagai kesimpulan, Tuhan yang memulihkan atau Tuhan mengubah segala sesuatu. Dia berkenan ya agar kita berfungsi sebagaimana menjadi orang Kristen, menjadi orang percaya. Tetap mengasihi, tetap berjuang terus, tetap ya semangat untuk melakukan yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Richard Surinta selalu hadir untuk saudara. Jangan lupa subscribe dan share, lalu ya jangan lupa juga untuk klik loncengnya sehingga saudara bisa dapat notifikasinya. Saya Pendeta Richard Surinta selalu hadir untuk saudara. Amin.